Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akan memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan belajar bersama lagi dengan Bu Ana. Sebelumnya, Bu Ana akan men-share PowerPoint yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk pada tema 3, subtema 3, pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran kelima, apakah anak-anak ingat mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin? Betul sekali anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari mengenai satuan waktu, di mana satuan waktu itu ada jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya. Di sini kita akan masuk pada pembelajaran kelima mengenai satuan waktu juga, tapi dengan pembelajaran yang berbeda. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu yang pertama ada bahasa Indonesia mengenai informasi proses terjadinya hujan. Kemudian, matematika mengenai operasi hitung satuan waktu. Kemudian PPKN mengenai sikap tolong-menolong. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bu Ana mau tanya, bagaimana ya anak-anak terjadinya hujan? Bagaimana ya prosesnya? Apakah ada yang tahu? Nah, coba nanti dituliskan di kolom komentar ya, bagaimana terjadinya hujan menurut anak-anak. Dan menurut anak-anak, apakah air hujan itu bisa habis? Tentu tidak ya, hujan akan terus ada. Tapi mengapa ya hujan terus terjadi? Silahkan nanti berkomentar di kolom komentar ya, anak pintar. Nah, anak-anak, selanjutnya kita di sini akan belajar bagaimana hujan itu terjadi dan hujan tidak akan habis. Di sini ada sebuah gambar. Yang pertama di sini ya. Di sini ada gambar matahari. Matahari itu bagaimana suhunya kira-kira anak-anak? Apakah panas atau dingin? Ya, suhu matahari sangat panas ya. Karena panasnya suhu matahari ini tadi, maka air yang ada di bumi, khususnya yang ada di laut, ada di danau, ada di sungai, itu akan menguap. Nah, air ini akan menguap ke atas karena panasnya matahari. Uap air ini akan ke atas membentuk sebuah awan. Proses penguapan ini disebut evaporasi atau penguapan air bumi menjadi awan. Nah, awan-awan ini itu akan berkumpul menjadi satu, di mana awan yang berisi uap air tadi dia akan memadat atau mengkristal menjadi awan-awan yang lain yang akan membentuk menjadi satu disebut peristiwa kondensasi atau peristiwa pengkristalan uap-uap air yang ada di awan ini menjadi padat. Kemudian dari awan-awan ini tadi, ini dibawa ke langit yang sangat tinggi, di mana langit yang sangat tinggi itu suhunya sangat rendah atau sangat dingin di sana. Nah, karena suhu yang sangat dingin di sana, maka uap-uap air yang tadinya padat, dia jatuh lagi ke bumi sebagai air. Nah, jatuhnya air ke bumi atau hujan ini disebut presipitasi. Ketika hujan ini turun menjadi titik-titik air atau titik-titik es, itu dia akan mengalir lagi ke bumi dan masuk ke laut atau ke sungai atau danau tadi. Nah, di sini adalah siklus air, jadi di mana air tidak akan habis. Nah, anak-anak, di sini kan ada pohon-pohon. Pohon-pohon ini berfungsi untuk menampung air-air. Jadi kalau misal kira-kira di bumi ini sudah tidak ada pohon, ya air ini tadi dari atas langsung turun ke bumi dan bisa mengenai rumah-rumah ini. Karena air tadi banyak dan juga langsung mengenai permukaan bumi. Jadi tidak ada pohon untuk menopangnya dulu. Jadi langsung terkena rumah, maka
air tadi bisa menjadi banjir bandang ataupun longsor. Gitu ya. Jadi di sini ada peranan penting pohon untuk menjaga rumah-rumah tadi dan menjaga rumah kita, gitu ya anak-anak ya. Jadi di sini air tadi tidak akan habis dan hujan akan terus terjadi. Selama terjadi penguapan atau evaporasi, kemudian kondensasi, lalu presipitasi. Nah, sebenarnya anak-anak ketika air ini tadi masuk ke bumi, air ini tadi kan diserap oleh pohon-pohon. Nah, penyerapannya itu disebut infiltrasi. Tapi anak-anak cukup memahami bahwa air tadi turun ke bumi dan diserap oleh pohon, lalu dialirkan ke sungai, danau, dan juga laut. Jadi anak-anak. Nah, di sini Bu Ana sudah memberikan animasi dan juga Pak keterangan mengenai setiap proses yang terjadi. Yang pertama tadi ada evaporasi. Bu Ana akan bacakan ya, anak-anak mengikuti. Evaporasi atau penguapan itu karena adanya sinar matahari yang sangat panas. Air yang ada di bumi akan menguap ke udara dan menjadi uap air. Di sini air menjadi uap atau cair menjadi gas, maka disebut penguapan. Kemudian ada proses kondensasi. Proses kondensasi atau pengkristalan, di mana uap air yang tadi sudah di atas berkumpul menjadi satu dan memadat, maka terbentuklah awan. Nah, selanjutnya ada presipitasi, di mana presipitasi atau turunnya hujan. Awan-awan tadi akan berkumpul, lalu dibawa angin menuju tempat yang sangat tinggi, di mana tempat yang sangat tinggi tadi memiliki suhu yang sangat dingin. Kemudian awan akan berubah menjadi butiran es dan air kembali, kemudian turun ke bumi menjadi hujan. Paham ya anak-anak? Nah, di sini anak-anak, Bu Ana punya pertanyaan. Proses apa saja ya yang ditunjuk pada nomor 1, 2, dan juga 3? Nanti anak-anak hebat bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Nah, berdasarkan informasi yang tadi sudah kita dapatkan, kita bisa menyimpulkan anak-anak bagaimana ya proses terjadinya hujan. Nanti Bu Ana juga akan meminta anak-anak menyimpulkan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu adanya proses evaporasi, kemudian kondensasi, lalu presipitasi, di mana ada penguapan air di bumi, kemudian menjadi uap air, lalu menjadi awan, di mana awan-awan itu akan memadat dan menjadi satu, dibawa ke langit yang tinggi, lalu di sana ia berubah menjadi es dan juga air lagi, yang akan turun kembali ke bumi menjadi hujan. Begitu ya. Nanti anak-anak silakan juga menuliskan di kolom komentar mengenai kesimpulan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, berhubung hari ini hujan, Bu Ana memiliki cerita mengenai Lulu, Edo, dan Farah. Bu Ana bacakan ya, anak-anak juga bisa membaca bersama Bu Ana. Lulu, Edo, dan Farah pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mereka menunggu sampai hujannya reda. Hujan turun sejak pukul 9.30 dan berhenti pukul 10 lebih 10. Berapa lama ya hujannya turun? Nah, anak-anak, di sini kita akan mempelajari mengenai matematika operasi satuan waktu. Di sini Lulu, Edo, dan Farah akan pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Tapi tiba-tiba hujan turun anak-anak. Nah, ketika hujan turun, mereka bertiga menunggu sampai hujannya reda dengan berteduh. Hujannya turun dari jam setengah 10 sampai jam 10:10. Nah, kira-kira berapa lama ya hujan yang akan turun? Di sini, Bu Ana akan memberikan pengarahannya. Waktu awal, mereka menunggu dari jam setengah 10 atau jam 9.30.
Jam 9.30 berarti jam 9 lebih 30 menit. Atau kita bisa tuliskan 9 jam 30 menit. Kemudian waktu akhir. Waktu akhir menunjukkan jam berapa hujan reda, yaitu pukul 10.10. Atau dibaca juga jam 10 lebih 10 menit. Atau kita bisa tuliskan 10 jam 10 menit. Karena 10 jam 10 menit tidak bisa langsung dikurangi 9 jam 30 menit, maka kita perlu mengubahnya terlebih dahulu. Di sini ya, 10 jam 10 menit. Kita rubah. 10 tadi adalah penjumlahan 9 dan 1 jam. Nah, 1 jam ini anak-anak kita ambil untuk kita jadikan menit. Jadi kalau 10 jam kita ambil 1 jam masih sisa berapa anak-anak? Masih sisa 9 jam. Kita tuliskan di bawahnya. Ingat, matematika harus dituliskan ke bawah, tidak ke samping. Kemudian, dari 9 jam 10 menit tadi, 9 jam yang sudah sisanya tadi, 1 jamnya tadi kita masukkan ke menit. 1 jam ada 60 menit. Jadi 60 menit tadi kita tambahkan 10. Jadi ada berapa menit sekarang? Ada 70 menit. 70 menit itu kita dapatkan dari 60 menit milik 1 jam yang tadi kita sudah ambil dan juga 10 menit di awalnya. Jadi 10 jam 10 menit bisa juga kita tuliskan 9 jam 70 menit. Begitu ya. Nah, jika sudah bisa dikurangi, maka baru kita kurangi, yaitu waktu akhir dikurangi waktu awal. Jadi, 9 jam 70 menit, kita kurangkan 9 jam 30 menit. Hasilnya berapa anak-anak? Betul sekali, 40 menit. Jadi, lama hujan turun yaitu 40 menit. Anak-anak bisa ya? Nanti kita akan berlatih mengenai soal seperti ini lagi. Nah, anak-anak, di rumah anak-anak bisa membuat jadwal kegiatanku seperti tabel yang ada pada layar HP masing-masing. Di sini ada tabel jam berapa anak-anak mulai melakukan kegiatan tersebut, jam berapa anak-anak selesai melakukan jam tersebut, dan apa kegiatannya. Nah, di sini anak-anak akan menghitung lama kegiatan yang tadi dilakukan. Anak-anak akan menuliskan jadwal kegiatanmu yang ada di rumah hari ini saja. Mulai dari kegiatan bangun tidur, mandi, sarapan, hingga anak-anak belajar malam. Lengkapilah dengan waktunya dengan tabel yang ada di samping. Sini ya. Di sini, misal Bu Ana berikan contoh kegiatannya, misal bangun tidur. Setelah bangun tidur, anak-anak misalnya mandi. Di sini ditulis kegiatannya mandi. Jam 7, misalnya mulai kegiatan jam 7, selesainya jam 7.30. Dari jam 7 ke 7.30 berarti anak-anak sudah berapa lama mandinya? Nah, di sini dituliskan, misalnya 30 menit. Nah, di sini dituliskan 30 menit. Begitu ya anak-anak. Nanti jika menemui kesulitan bisa langsung WA Bu Ana. Nah, kemudian anak-anak, tadi kan anak-anak sudah mempelajari mengenai matematika, mengenai satuan ukuran waktu. Nah, di sini karena hujan yang tadi terjadi itu akan membuat lantai basah. Nah, anak-anak bagaimana ya kira-kira kalau ada lantai yang basah? Iya, betul sekali anak-anak. Maka lantai akan menjadi licin. Nah, di sini ada cerita mengenai Udin yang tergelincir. Kita baca bersama-sama ya. Mengenai Udin yang tergelincir. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena ia takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan juga licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh, lalu berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Kira-kira apa ya yang akan kamu lakukan?
Ayo, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan jika anak-anak berada di sebelah Udin? Kira-kira anak-anak akan bersikap bagaimana? Apakah akan menolong? Apakah akan membantu? Atau anak-anak hanya akan lewat saja? Gimana anak-anak? Apa yang akan anak-anak lakukan? Nanti anak-anak bisa tuliskan di kolom komentar ya anak-anak. Nah, di sini Bu Hana akan menjelaskan sedikit. Ketika Udin terpeleset dan terjatuh, maka bagaimana sikap anak-anak yang baik? Yang pertama, kita harus menolong Udin untuk berdiri dulu. Kita menanyakan, bagaimana kabar si Udin? Apakah ada yang sakit atau ada yang cedera? Kemudian, jika sudah, kita membantu merapikan bukunya Udin. Jika semua sudah rapi dan Udin sudah siap, maka kita mengajak Udin bersama-sama masuk ke kelas. Nah, anak-anak hebat juga harus memiliki sikap tolong-menolong kepada semua orang ya. Nanti anak-anak bisa berkomentar juga di kolom komentar. Jangan lupa menuliskan nama dan juga nomor absen. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menolong Udin ketika Udin terpleset. Nah, anak-anak, di sini Bu Hana memiliki tabel mengenai pengalamanku yang menunjukkan sikap tolong-menolong di sekolah. Ketika anak-anak di sekolah, pasti anak-anak suka melakukan tolong-menolong kan? Nah, tolong-menolong bisa dilakukan kepada teman atau kepada guru, dan juga bisa dilakukan kepada orang tua di rumah. Anak-anak bisa menceritakan pengalaman saling tolong-menolong yang pernah dilakukan. Silakan anak-anak menuliskan pengalaman yang paling berkesan. Di sini dituliskan, pagi itu saya menolong seorang ibu-ibu menyeberang jalan. Nah, misalnya seperti itu. Anak-anak bisa menuliskan ceritanya di kolom yang sudah Bu Hana berikan nanti ya. Nah, berdasarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi apa yang sudah kita pelajari anak-anak? Betul sekali, tadi kita sudah belajar mengenai informasi tentang proses terjadinya hujan. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai operasi satuan waktu, di mana di situ kita melakukan pengurangan. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar mengenai sikap tolong-menolong. Nah, sikap apa yang bisa kita ambil dan kita lakukan setiap hari? Betul sekali, yaitu sikap tolong-menolong. Kita harus saling tolong-menolong kepada semua orang ya, anak-anak. Pesan Bu Guru, kita harus saling bertoleransi, menghargai, dan juga menolong semua orang yang membutuhkan kita. Nah, itu tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Bu Hana mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Ada kurangnya, Bu Hana minta maaf. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan tetap di rumah aja, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.